Halo, assalamualaikum sob, sehat selalu dan tambah sukses. Ya, saya di sini akan melanjutkan video yang sebelumnya ya, yaitu membahas tentang sepatu ya, ngasih informasi tentang sepatu ya. Nah, video kali ini saya akan membahas ciri-ciri sepatu bekas atau sepatu second yang masih kuat pakai ya, atau yang masih berkualitas istilahnya, yang masih kuat ya. Sob-sob semua harus tahu kalau beli sepatu second itu harus tahu caranya ya, harus tahu cara ciri-cirinya itu. Oke. Tapi sebelum itu saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi yang menjalankannya ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan tambah sukses. Amin. Nah, sebelumnya juga saya mohon bantuannya dengan cara subscribe ya, biar saya semangat ngasih tahu informasi tentang sepatu ya. Nah, lanjut aja ya videonya ya. Saya di sini kebetulan jual sepatu-sepatu second ya. Sepatu-sepatu second yang masih layak pakai atau yang masih lumayan lah, masih 50%-an atau 70%-an ya. Nih, sepatu masih 70%-an, masih lumayan ya. Nih saya di sini akan ngambil satu buat contoh ini aja nih yang kulit nih. Nih saya kasih yang ini ya. Nih saya kasih contoh ya. Biar biar sob-sob tahu semua ya. Biar dia tahu ya bagaimana ciri-cirinya sepatu second atau bekas yang masih berkualitas atau masih layak pakai ya. Oke. Itu yang pertama, itu sob semua harus tahu dari atasnya ya, dari kulitnya ini ya. Kulitnya itu usahain masih lentur atau masih lunak ya, jangan pecah-pecah. Kalau masih lunak, ini kulitnya ini berarti masih bagus atau layak pakai ya. Yang pertama nih kulitnya ini masih lembut ya, jangan kering atau apalagi kalau udah pecah-pecah ya. Itu Anda kalau membelinya ya pasti istilahnya rugi ya, karena udah hancur lah gitu. Nah, pertamanya atasnya ini harus masih lentur ya, jangan sampai udah kaku atau keras ya si kulitnya ini ya. Inilah yang pertama. Sob semua kalau mau beli sepatu second misalnya ya, harus tahu nih, penting nih bagi sob-sob yang suka sepatu-sepatu second yang masih kualitas ya, yang sepatu-sepatu second luar negeri ya. Memang banyak orang yang suka sepatu-sepatu second luar ya, tapi harus tahu dulu ciri-cirinya sepatu second. Pertama itu Anda kalau beli sepatu second, pastikan dulu atasnya atau kulitnya itu masih lunak ya atau lentur, jangan udah kaku, jangan udah pecah-pecah ininya nih. Yang pertama itu ya, soalnya kalau udah kering atau udah pecah-pecah kulitnya itu pasti cepet hancur ya. Nih kulitnya itu masih lembut nih, itu istilahnya second juga yang masih kuat pakai ya. Yang pertama itu kulitnya itu harus lembut, harus jangan kaku ya. Ini bagi sob-sob yang suka beli sepatu second nih harus tahu nih, periksa dulu kulitnya nih, kalau udah kaku atau gimana mendingan jangan deh. Ini bisa merugikan Anda ya, apalagi harganya lumayan, mendingan jangan deh. Yang kedua nih, bawahnya nih karetnya, sama juga karetnya nih. Kalau karetnya udah kering nih, udah keras, itu mendingan jangan deh, itu karena bisa menyebabkan pecah ya, atau patah, pecah, hancur pokoknya itu. Jadi usahakan si karetnya itu masih lunak ya, masih lunak kayak gini nih. Masih lunak kayak gini nih. Usahakan masih lentur ininya. Nah, masih lentur. Ini yang masih berkualitas, yang masih layak pakai ya, masih kuat nih karetnya nih. Yang masih lentur, yang masih istilahnya belum kering ya, itu masih layak pakai ya buat bawahnya ya. Jadi Anda itu periksanya gitu, kalau beli sepatu bekas atau second itu pertama lihat dulu kulitnya masih bagus, masih ini belum kering, masih lemas lah, jangan kaku.
baru ke bawah ya karetnya. Kalau karetnya udah keras atau ini, mendingan jangan deh, soalnya itu bisa cepet hancur ya, cepet patah ya. Nah yang ketiga nih, yang paling pentingnya juga nih dari pembuatannya ya, pembuatan sepatunya itu sebenarnya harus tahu juga sih. Soalnya pembuatan sepatu luar itu ada jarak masa limit ya, yang udah diterangkan dari video sebelumnya ya tentang sepatu kadaluarsa ya. Nah kalau sepatu luar biasanya ada kadarnya ya, kadar atau limitnya itu kalau enggak 7 tahun ya antara 8 tahun atau 10 tahun ke bawah lah, itu kalau nggak dipakai ya, tapi kalau dipakai bisa nambah umurnya ya. Jadi yang ketiga itu harus tahu pembuatannya di sini nih tahun berapa gitu. Kalau masih tahun ada baru 2 tahun misalnya pembuatan, itu masih lama sih, masih bisa ya. Oke ya gitu deh kesimpulannya, yang bagi yang beli sepatu second ya, harus tahu ciri-cirinya yang disebutkan sama saya tadi ya. Pertama lihat dulu kulitnya masih mulus atau gimana. Yang kedua karetnya masih lentur atau nggak kaku. Baru nih yang ketiga cari tanggal pembuatannya ya, tanggal berapa nih. Soalnya kalau tanggal pembuatannya udah limit, nah pas Anda pakai itu hancur sendiri ini, soalnya udah kaku atau udah kadar ya. Nah gitu aja deh ya video kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat sob-sob semua ya. Cara-cara membeli sepatu second ya, harus tahu model gini ya, ciri-cirinya model gini ya. Mudah-mudahan sob semua ngerasa ya bermanfaat lah, atau bisa praktekkan kalau beli sepatu second itu harus tahu ciri-cirinya yang masih berkualitas atau masih layak pakai. Oke, demikianlah video kali ini, nanti disambung lagi ya video sebelumnya selanjutnya tentang sepatu ya. Saya di sini nggak bosan-bosan akan terus ngasih info-info tentang sepatu ya. Soalnya kan sepatu itu ya yang dipakai sehari-hari ya sama kita, yang berguna, yang dipakai sehari-hari. Jadi kita harus tahu ya gimana sih soal sepatu, atau gimana sih sepatu. Jadi kita harus tahu itu. Ya demikianlah dulu lah video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya buat sob-sob semua. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi orang yang menjalankannya. Oke, ya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.